Izin Bang Menteri ya, kan katanya pemerintah juga sudah ngasih lebih banyak daripada Ferry Irwandi dan kawan-kawan. Aduh. Kalau memang misalnya itu benar adanya, karena kan Bang Menteri kan bagian dari pemerintah, corong pemerintah juga. Sebegitu triliunan kan, jadi sehingga teman-teman UMKM nggak harap-harap cemas nih, nggak ngandelin cuma 10 miliar. Kalau saya lihatnya, Der, Kita kasih solusi. Bang Menteri Maman Abdurrahman, yo, mampir lagi. alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama kasih solusi. Siap dong, Anda harus kasih solusi dong. Untuk berkunjung dan bicara-bicara. Aduh, Bang Menteri UMKM kita kasihan Bang. Kasihan Bang, saya tembak aja langsung ya. Barang impor jadi, barang impor Cina jadi. Teman-teman di Tanah Abang, ini pasti tahu lah. Ya kan, teman-teman dimanapun itu mereka teriak, gimana caranya ngelawan hijab 3.500 rupiah Bang. Ini gila ini. Parah, ya kan. Nah, maksudnya isu-isu sekarang ini nanti kita bahas ya. Terutama yang paling terpenting sebenarnya saya ya mewakili Bang Menteri juga mengucapkan ya berbelasungkawa lah. Ya kan, turut berduka buat UMKM yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Karena memang mereka sekarang gimana? Gerobaknya hanyut, kiosnya babak belur. Sejujurnya mohon maaf ya, saya belum sempat ke sana dalam waktu dekat, tapi udah ada rencana mau ke sana. Bang Menteri kan udah ke sana. Kondisinya pasti tahu sendiri kan. Aduh, apa ya? Ya memprihatinkan itu dulu pertama ya. Dan kembali lagi, ya nggak ada orang yang mau terkena musibah kayak beginilah, Der. Jadi ya kita pertama simpatik, kita turut berduka cita, kita belasungkawa. Namun kan kita nggak bisa hanya cukup dengan itu aja. Harus ada langkah konkret dong. Nah, langkah konkretnya tentunya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, sekarang kan pemerintah melalui BNPB lagi melakukan penanggulangan bencana awal dulu nih. Dan saya nggak tahu kalau update status yang per hari ini ya. Tapi 3 hari yang lalu, ya 3-4 hari yang lalu saya baru pulang dari sana. Itu masih, contoh di Tapang ya. Di Tapanuli di tengah itu mungkin masih ada 80 titik tuh yang belum bisa terbuka akses. Oh, isunya logistik ya? Iya, isunya logistik. Logistik tuh udah ada semua, udah dikirimin tuh semua. Tapi kan mendeliver atau mendistribusikan logistik ini menjadi tantangan. Karena kan yang kena ini kan bukan hanya daerah perkotaan tuh. Yang kena kan udah daerah pedalaman tuh. Ada yang jalannya terputus, ada yang dia di daerah itu cuman 20 kk, 10 kk, 30 kk terputus jalannya. Nah, ini yang sulit kan. Mentransfer logistik itu gitu loh. Jadi apa langkah pemerintah, terutama Kementerian UMKM, mereka udah nggak ada modal lagi misalnya, ya kan, mau mulai juga bingung juga, sekalinya mulai tantangannya adalah ada yang beli nggak, karena aksesnya kan, ya mereka hidup dari situ kan, mereka mungkin kena rentenir kan, kasihan kan, buat nyambung besok dagangnya, itu apa yang udah dipikirin Bang? Nah sekarang kita udah intens rapat koordinasi. Pertama kita udah rapat koordinasi dengan dinas UMKM di 3 provinsi, dengan bank-bank terkait. Kita mulai memetakan dulu nih. Artinya ini kan ada UMKM yang terdampak secara permanen. Ada UMKM yang terdampak mungkin sedang. Maksudnya dari permanen, sedang, ada yang terdampak kecil, dan ada yang cuma tidak terdampak sama sekali. Nah, ini lagi kita petakan nih. Nah, artinya pemberlakuan terhadap UMKM yang terdampak secara permanen tentunya berbeda dong dengan UMKM yang terdampak secara sedang gitu misalnya. Tentunya berbeda-beda. Nah, ini yang lagi kita petakan. Yang lagi kita petakan betul-betul, karena sampai hari ini kan investigasi, identifikasi baik korban, baik rumah yang rusak, ini kan masih jalan terus nih. Tentunya angka-angka update perkembangan itu dalam setiap waktu akan bertambah terus, Der. Yang mungkin kemarin angka UMKM-nya misalnya gitu, ataupun rumahnya dulu. Ini kan sementara kita belum bisa mendapatkan data yang utuh nih, UMKM-nya ada berapa banyak sih yang kena. Tentunya sekarang yang harus lagi dilakukan oleh pemerintah kan adalah rumah. Itu berapa banyak yang kena, desanya mana aja, segala macam. Dan ini takes time, butuh waktu. Tapi poinnya, Pak Presiden sudah memberikan arahan bagi UMKM yang memang terdampak, misalnya mereka punya pinjaman di bank, itu kita hapuskan. Oh, jadi utang-utang yang ada di bank dihapuskan kayak waktu zaman... Untuk UMKM yang terkena dampak ya, yang di 3 provinsi ini. Indikasinya? Iya, macam-macam. Maka itu tadi, nanti kan akan kita lihat UMKM yang terdampak secara permanen, ya kita hapuskan betul-betul.
Jadi tidak kita lagi, jadi hutangnya kita hapuskan. Jadi bebannya mereka dari sisi utang apa segala macamnya dihapuskan sehingga mereka bisa produktif lagi. Waktu itu kan sempat dihapus yang 1 juta itu ya? Iya. Kalau ini kan sebetulnya masuk di dalam program penghapusan piutang macet yang 1 juta nasabah itu. Iya. Ini kan masih berproses terus. Tapi kan itu untuk nasabah yang di luar KUR. Jadi yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ini mereka ya, gini loh Der, ini mereka dulu pernah kena bencana, mereka survive, mereka mau bangkit lagi, tapi pada saat mereka mau survive bangkit lagi, mereka nggak bisa ngajuin pinjaman. Kenapa? Karena terdaftar di BI checking tuh. Kok 5? Di blacklist kan gitu. Nah ini kan kasihan. Nah bagi mereka-mereka yang dulunya ini 15 tahun yang lalu kena bencana zaman dulu, itu kita ada 1 juta tuh yang sudah kita list tuh. Dan ini daftar itu semua ada di bank. Nah itu kita putihkan. Nah sekarang yang sekarang ini bencana kan Aceh, yang bencana Aceh ini kan baru nih. Nah ini juga lagi kita petakan nih. Mana yang misalnya mereka punya pinjaman utang di bank, mana yang tidak, kan harus nggak bisa sepotong-sepotong kita ngelihatnya Der. Jadi harus dipetakan secara utuh tuh. Kenapa? Karena isunya pasti bank akan reaktif ya, bahwa mereka juga punya cash flow kan. Nah, jadi mereka punya piutang kan, tapi dihapusin apa jadinya? Makanya negosiasinya. Kalau mereka yang nasabah KUR sebetulnya nggak ada isu. Jadi misalnya gini, ada si UMKM A, dia punya pinjaman modal di Bank Himbara kita dengan melalui program KUR. Kan ada tuh kredit usaha rakyat. Kalau itu nggak ada isu. Kalaupun kita hapuskan, isunya bukan di bank karena itu sudah dijaminkan oleh asuransi penjamin kita. Jadi nanti asuransi yang akan berurusan dengan pihak bank. Dan itu sudah masuk dalam subsidi kita. Jadi itu aman sebetulnya kalau yang KUR. Nah, yang jadi isu ini sekarang ini sebetulnya mereka yang bukan nasabah KUR. Tapi mereka kena dampak di Sumatera. Iya. Ya Allah. Nah, ini yang mungkin perlu lebih dalam dan kita harus lihat mekanisme aturannya. Maaf, mungkin takutnya ada oknum yang ngaku-ngaku bahwa pasti itu nggak sedikit juga. Tapi kan terdaftar semua kan, ada di bank kan punya daftar. Dan bank-bank Himbara yang dimaksud adalah apakah hanya yang punya uang banyak yang sempat diambil dari Bank Indonesia, misalnya sisa APBN kemarin misalnya apa segala macamnya? Ini beda. Enggak, bank-bank yang maksudnya apakah BRI, apakah ini makanya tadi, ini semua. Jadi gini, di kita itu kan penyalur KUR itu ada 44 bank. Iya. Bank Himbara kita dan bank swasta. Iya. Cuman memang porsinya dari total penyalur KUR, angka alokasinya 300 triliun itu memang 80%-nya Bank Himbara kita. 200 apa 300? 300 triliun. 300 triliun. Yang 200 triliun itu isu lain lagi tuh. Itu konteksnya berbeda. Ini kan plafon KUR kita ada 300 triliun Der. Itu disalurkan oleh 44 bank penyalur. Ada Bank Himbara kita dan bank swasta kita. Nah, tapi dari total 300 triliun itu ada 80% Bank Himbara kita yang menyalurkan. 20% bank swasta. Nah, nanti kita akan petakan tuh, mana sih nasabah-nasabah UMKM yang terdampak yang masuk dalam program KUR. Kan ada dua nih, ada yang program KUR, ada yang non-KUR. Kalau yang program KUR relatif lebih mudah eksekusinya. Kenapa? Asuransi tadi. Karena kita menggunakan Jamkrindo dan Askrindo, dan itu kan ada subsidinya tuh 10% bunga tuh. Nah itu kita alokasikan 1,25%, itu kita alokasikan untuk mengamankan dan menjaminkan apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Jadi itu relatif no issue. Jadi pasti bisa langsung di cover tuh sama bank. Cuman bagi mereka nasabah UMKM yang nasabah non-KUR, yang dia melakukan pinjaman melalui metode konvensional. Nah ini kan berbeda nih, ini kan tidak dijaminkan nih, nggak ada asuransinya. Nah ini nanti kita akan kita petakan juga. Jadi tetap ada campur tangan pemerintah lah ya pasti. Nggak dilepas begitu aja kan? Pasti, karena arahan Pak Presiden juga udah jelas sekali. Jadi beliau juga udah memerintahkan, udah pokoknya silakan jangan sampai mereka terbebani lagi di tengah situasi bencana ini. Presiden udah perintah tegas.
Wah, Masya Allah. Nah, artinya kita sekarang tupoksi kami Kementerian UMKM fokus pada wilayah pemulihan ekonomi. Jadi kita masuknya di wilayah itu tuh. Artinya nanti setelah penanggulangan bencana, bla bla segala macam, nah kita mulai masuk ke steppingnya tuh di pemulihan ekonominya pasca bencana. Jadi kita akan fokus di situ. Oke, dan berarti di luar yang pasca, gitu misalnya kayak peranya lah ibaratnya, itu kementerian apa yang terkait ya? Ya, Kemendagri, Oke. BNPB, dan kementerian-kementerian contoh ESDM kan masalah infrastruktur listrik, Kementerian PU, terus Kementerian Pertanian itu terkait lahan-lahan pertanian kan juga. Oh, semua di situ ya. Berarti kan kayak rekonstruksi Iya. atau kayak waktu pas Aceh 2004 ya, tsunami kan juga pasti kan Iya. di rebuild lagi ya. PR-nya masih panjang. Tapi gagal fokusnya saya adalah ketika harusnya Kementerian UMKM itu adalah paskanya untuk ngebenahinnya, karena nggak mungkin juga tiba-tiba langsung ada kios juga ya, dianya juga lagi babak belur terus siapa yang mau beli juga kan. Iya. Nah, tapi waktu itu Anda kesana gitu masalahnya Bang Menteri. Maksudnya sebegitu early-nya itu apa? Karena memang panggilan atau kan kemarin ada rame itu fotonya juga, videonya juga gitu. Iya kan? Nggak, maksudnya kan artinya kan kesigapannya itu maksudnya dalam tujuan apa gitu. Jadi gini, waktu saya ke sana itu ada 2 agenda sebetulnya. Oke. Agenda pertama yang memang udah kita siapkan dari kurang lebih 2 bulan yang lalu. Oke. Sebelum kita nggak pernah ada berpikir ada bencana ini, yaitu agenda pemberian legalisasi sertifikasi terhadap UMKM di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Oh, haki. Jadi kita tuh ada program namanya Festival Pelindungan dan Pemberdayaan dan Pendampingan UMKM. Oke. Jadi kan gini, Der, saya kan bingung, Der, kita nggak punya wewenang, Der, untuk mengeluarkan NIB, untuk mengeluarkan haki, BP POM, PIRT, sertifikasi halal, terus SNI. Kita nggak punya wewenang itu. Karena ada di Kementerian Hukum. Ada di kementerian masing-masing, di institusi masing-masing. BP POM di BP POM, haki di Kementerian Hukum, SNI di institusi terkait, sertifikasi halal di BPJPH, PIRT di provinsi. Kita nggak punya wewenang itu untuk mengeluarkan itu. Iya. Cuman kalau misalnya ada UMKM yang susah sekali ngurusin itu, teriaknya ke kita. Yang ditodong pakai pistol Menteri UMKM-nya. Menteri UMKM-nya, Der. Gimana nih Menteri UMKM kok kakak ngurusin gini. Nah, saya kan diajarkan dari dulu, saya nggak suka nuding-nuding ke orang. Oh, ini tugas kita buang. Akhirnya, oke, itu karena memang mentang-mentang bukan wewenang lu, man. Nah, lu buang-buang body gitu. Enggak, gua nggak mau kayak gitu. Jadi akhirnya saya bikin program namanya Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM. Oke. Di mana program ini mengumpulkan kurang lebih sekitar 18 institusi terkait. Puyeng juga ya. Iya, jadi kita koordinasiin, Der. Rutin tuh. Jadi, dan itu alhamdulillah berhasil. Dengan APBN yang sangat terbatas itu kan? Iya, jadi kita koordinasi nih. Kita buat jadi kita rapat rutin, koordinasiin terus semua institusi, BPJPH, BP POM semua kita kumpulin, PIRT segala macam. Akhirnya berhasil, Der. Dari grafik pemberian sertifikasi kita dalam 1 tahun ini naik 300%. Keren. Iya, naik 300%. Itu hanya dari kemanfaatan kolaborasi dan koordinasi serta menurunkan ego sektoral. Nah, program itu saya buat tuh penyerahannya. Ya kita buat simbolisasi lah di setiap titik di provinsi-provinsi. Kemarin itu titik yang ke-18 kalau apa 17 atau 18 gitu. Kita buat di situ di Mandailing Natal. Nah, tiba-tiba kan ada bencana tuh. Ada bencana kan. Pada saat kita udah agendain di situ ada bencana. Ya udah deh. Akhirnya kita tambahkan selain penyerahan sertifikasi, kita tambahkan penyerahan bantuan sembako kepada beberapa UMKM yang ada di daerah Mandailing Natal yang kena dampak. Ada sekitar 4 atau 5 desa dengan Tapanuli Tengah. Kan yang paling gede kan paling kenceng Tapanuli Tengah. Nah, udah habis selesai acara itu ya sudah akhirnya kita, selain tadi mengunjungi beberapa daerah terdampak yang di Mandailing Natal, saya langsung terbang ke Tapteng. Kebetulan bupatinya kan sahabat saya kan, Bang Masinton. Ya udah, kita ke sana bareng sama Pak Julhas.
ya sekaligus lah kita ketemu, kita lihat kondisi, dan akhirnya kita kasih bantuan. Ya apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Kebetulan juga bupatinya teman kita kan. Meskipun sebenarnya secara tupoksi Apanya? secara Ya, tapi memang kemarin saya lebih kepada melihat kondisi real di lapangan. Beberapa toko-toko, warung. Ada toko-toko ya, dia nggak kena banjir, nggak kena dampak, tapi nggak bisa jualan, tutup kan. ya gimana ya? Karena kan situasi udah crowded banget. Iya. Udah crowded situasinya. Terus berarti untuk berikutnya kalau berbicara mengenai pasca ya, ini kan tunggu pemulihan nih. Berarti gimana caranya? Sementara kan UMKM ini kan kita tahu bahwa tulang punggung ekonomi ya di negara kita. Nah, nunggu pasca kan kayak lama banget, Bang. Maksudnya prosesnya Dari sekarang, itu udah ada timeline-nya atau udah. biar ada sesuatu yang dijanjikan sama teman-teman UMKM? Udah kita siapin dari sekarang. Jadi makanya kita rapat koordinasi itu udah kita mulai dari sekarang. Pertama kita mulai dari pemetaan dulu. Oke. Pemetaan daerah-daerah terdampak itu udah dapat. Oke. Ada beberapa. Lalu yang kedua, kita dengan dinas UMKM dan koperasi di masing-masing provinsi, kita sekarang ini sudah mulai memetakan UMKM di daerah-daerah terdampak tersebut apa-apa aja. Terus kita siapkan kategorinya. Kategori terdampak permanen, sedang, kecil, berbagai. Itulah kita siapin. Setelah itu baru kita lihat, kita masukkan mitigasi apa nih. Yang ini mungkin kita lihat dia punya pinjaman utang nggak di bank. Kalau nggak, apa yang dibutuhkan? Misalnya bantuan, mungkin modal untuk mereka bangkit lagi, bantuan usaha, atau mungkin bantuan peralatan apa. Nah, ini lagi kita lakukan. Itu pakai APBN yang udah ada atau tambahan lagi dari pusat, dari presiden? Kan udah disiapin juga kan alokasi anggaran dari Pak. Berapa kalau boleh tahu? Nominalnya masih terus terus bisa akan kalau saya lihat akan terus bertambah karena kebutuhannya kan juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kan kalau lihat dari yang rame-rame kemarin, izin Bang Menteri ya, kan katanya pemerintah juga sudah ngasih lebih banyak daripada Ferry Irwandi dan kawan-kawan. Aduh, gini. Enggak kan, ini kan bukan, maksudnya kan bukan. Gini. Ini kan ya maksudnya kalau memang misalnya itu benar adanya, karena kan Bang Menteri kan bagian dari pemerintah, corong pemerintah juga. Ya kita tumpahin aja bahwa sebegitu triliunan kan, jadi sehingga teman-teman UMKM nggak harap cemas nih, nggak ngandelin cuma 10 miliar. Kalau saya lihatnya dalam situasi sekarang, kita udah nggak bisa lagi melihat siapa yang sudah membantu atau yang belum membantu. Ini cakep. Memang semangatnya sudah harus yang mudah kita munculkan tuh empati, hak dari perasaan kita. Ya saya sendiri sebagai manusia, ya berterima kasih sama orang-orang seperti Ferry dong. Iya dong. Meskipun cuma 10 miliar. Bos, jangankan 10 miliar, 1 rupiah pun bagi saya itu harus kita apresiasi. Orang ikhlas Pak membantu di tengah kondisi kayak sekarang. Sama halnya juga dengan pemerintah dong. Maksud gue fair lah gitu. Kita harus menghargai siapapun hari ini yang dia mau berkontribusi, baik itu secara langsung maupun nggak langsung. Karena apapun ceritanya mereka saudara-saudara kita. Jadi kayak orang-orang kayak Ferry malah kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Dan sedihnya Ferry sampai nge-post juga ya. Maksudnya bukan meng-counter gimana, ya, dia bilang bahkan gue justru masih kurang nih. Ya kan? Ya ini masih kan tapi kan begini. Misalnya. Tapi kan sebenarnya saya juga harus luruskan juga ya. Ini kan di tengah arus disrupsi media kayak begini, kan ngeri juga kita Mungkin maksud ngomongnya A, tapi di penyampaiannya ke publik A minus. Contoh nih yang terbaru kayak si Ferry kan kemarin sempat tuh diisuin karena dia jelek-jelekin pemerintah kan gitu kan. Padahal kan nggak ada tuh. Dia hanya menyampaikan aja bahwa saya udah turun nih kondisi kayak begini segala macam. Tapi kan di framing seakan-akan dia jadi kayak ada yang membenturin gitu. Jadi itu juga harus kita jaga gitu. Nah contoh kayak sekarang terkesannya pemerintah nggak becus kan begitu menangani ini segala macam. Kan orang nggak ngelihat sampai ke dalam sana tuh. Berapa banyak personil yang sudah turun dan betapa susahnya medannya gitu loh. Jadi kompleksitas situasi ini luar biasa. Dan ini kan bukan hanya di Sumut aja, di Sumbar juga begitu, di Aceh juga begitu. Jadi bagi saya sih artinya hari ini kita membutuhkan uluran tangan dari siapapun. Itu gua rasa
Dan itu emang udah tradisi orang Indonesia kok. Iya, ya artinya maksudnya kan mungkin tanda kutip sangat disayangkan ya ketika narasi itu muncul ke publik ya. Ya. Terkait dalam hal situasi kayak begini, akhirnya jadi ada komparatif. Kalau saya sih ngeliatnya begitu, meskipun betul saya tahu arahnya kemana gitu kan, cuma mungkin sangat disayangkan. Ya, karena memang sekarang kalau kita perhatikan seperti ada upaya, ini yang saya rasakan ya, yang saya rasakan, seperti kayak ada tangan tak terlihat, invisible hand, yang ingin membenturkan pemerintah dengan rakyatnya. Soalnya kelihatan izin Bang Menteri, tiba-tiba langsung ada narasi baru-baru ini tadi, yaitu kalau kita mau buka satu sumbangan itu meskipun itu kemarin angkanya sekian disebut lagi, spesifik lagi, itu harus diaudit. Padahal saya kenal betul sama CEO-nya Kitabisa. Waktu itu kan melalui platform Kitabisa kan. Padahal memang secara Kemensos itu sudah terdata izinnya, legalitasnya. Soalnya waktu itu sempat ada narasi, bukan waktu itu tadi ya. Itu nih izinnya gimana, legalitasnya gimana? Ini harus kita audit nih. Meskipun sudah keluar, mudah-mudahan sih ini adalah saya salah baca. Kayaknya bukan ke jadi situ kesana. ya. Nah, makanya ada jadi ditunggin ke sana gitu. Nah itu. Kayak dicari-cari. Ya gini, saya kebetulan kenal baik dengan Gus Ipul ya, Mensos. Dia orangnya orang baik gitu ya. Dan saya tahu lah hatinya beliau itu gitu. Dan pasti semangatnya sama dengan kita. Semakin banyak yang ikut terlibat membantu ya kenapa enggak kan gitu ya. Cuman mungkin kayaknya ya, saya juga belum lihat yang detailnya ya. Mungkin bahas arahnya koordinasikan aja. Jadi kalau saya lihat sebetulnya maksud pesannya dikoordinasikan. Jadi bukan kayak harus izin dulu nih. Gitu. Kalau saya lihat sih buka aja dulu sih. Ya artinya dikoordinasikan aja. Karena gini, kan ini kan barang logistik kan udah banyak nih, Der. Ya coba aja dilihat kan, itunya udah disiapin di pos ini. Mungkin maksudnya kalau misalnya Dery menggalang dana bantuan, dapat nih kurang lebih 10 M misalnya gitu ya. Kan bisa aja dengan dikoordinasikan dengan pemerintah, udah Der, jangan lagi beri item yang ini. Kita udah banyak. Gitu loh. Sehingga bantuan tepat sasaran. Iya, jadi enggak numpuk. Jadi misalnya Indomie udah banyak gitu ya. Atau popok bayi gitu udah banyak. Lo ngapain lagi kita beli yang itu? Bisa aja beli bajunya atau apa. Jadi kalau saya lihat sih lebih ke situ ya. Jadi kayaknya hampir nggak mungkin. Nah, ini yang sekalian ya, Der. Makanya sekalian diluruskan itu loh, Bang. Saya juga mau curhat juga sedikit ya. 1 tahun saya jadi menteri di pemerintahan ini. Der, kita ini bukan orang jahat, Der. Kita yang duduk di pemerintahan ini, insya Allah kita ini bukan orang jahat lah. Kita ini orang yang masih punya hati nurani. Kita ini kan juga orang yang besar dari daerah, orang yang berproses dari dunia bawah gitu, dari masyarakat menengah. Kita sama-sama berproses. Jadi hampir gue merasa, insya Allah kalau dari segi ketulusan niat hari ini kita mau berjuang, insya Allah kita masih punya nilai-nilai itulah. Nah tapi 1 tahun ini yang saya rasakan kok seperti ada kayak upaya gitu ya, kayak mau membenturkan kita dengan rakyat. Saya merasakan itu. Saya ada merasakan itu. Ini tak bisa dibuktikan tetapi terasa gitu. Jadi kita mau menyampaikannya A gitu loh. Tadi kita maksudnya menyampaikan A, tapi yang nyampainya tuh A minus. Sekarang yang kedua juga, Der, coba dibayangin ya. Hari ini kita ini kan seakan-akan kayak nggak ada benernya aja. Coba deh. Tahu. Ya seakan-akan rakyat resisten sama pemerintah aja selalu gitu. Buzzernya gitu-gitu loh maksudnya. Ada akun-akun yang mohon maaf, akun-akun fake, akun-akun fiktif yang ngomong suka-sukanya dia. Ya kalau misalnya yang mengkritik itu benar-benar organik beneran sih ya oke, kita terima. Tapi kan kalau sampai ada akun 50 akun yang fake, terus rame-rame dia bilang Maman brengsek, si A kurang ajar, si C nggak bisa kerja, tolol. Mohon maaf, sekarang kata-katanya udah pakai kata-kata yang mohon maaf ya. Bahkan lebih dari itu. Ya, Dery udah sering lihat kan. Mohon maaf ya, sampai ada kata-kata yang menurut saya nggak pantas gitu ya. Itu kan, ini kan udah menggiring, membangun jadi kayak membenturkan kita dengan rakyat gitu. Ya akhirnya terkadang kita sebagai pejabat publik jadi kayak
terintimidasi dengan opini di media sosial itu. Jadi akhirnya kita kadang kayak ngerasa nih, kayaknya yang mau gue keluarin kebijakan ini bener deh, baik untuk rakyat gitu loh. Tapi tiba-tiba kan ada pihak yang mungkin merasa nggak diuntungkan kan, wah langsung dihajar tuh, ngebuzzer. Contoh nih Der, ini contoh ya, masalah produk impor. Oke, seru nih. Iya. Oke, kita bahasnya sekalian nih. Ini masalah produk impor. Produk impor barang Cina yang jadi Barang itu ya. ada dua nih kan. Produk impor ini kan ada dua. Nah, ini nih. Nih. Nah, Menteri UMKM beberkan penyebab Republik Indonesia dibanjiri produk impor ilegal. Kan ada dua nih Oke. produk impor. Produk impor bekas, baju-baju bekas, barang-barang bekas itu dengan produk impor barang jadi. Kalau produk impor baju bekas itu gampang Der, hitam putih, karena memang aturannya melarang. Pokoknya iya. kita nggak boleh impor Iya, baju-baju bekas, impor barang-barang bekas tuh nggak boleh. Itu ada di Kementerian Perdagangan ya? Iya, udah aturannya jelas. Iya. Jadi kalau yang melakukan itu ilegal. Iya. That's it, selesai. Jumlahnya segini Der. Impor-impor baju bekas itu masuk. Datanya tahun 2021 itu cuma 7 ton. Oke. 2022 12 ton. Hah? 2023 12 ton. 2024 tebak Der berapa? Ya naik ya. Coba, nggak apa-apa, tebak aja angkanya. 14 14 ton? 14 ton. Naikin lagi. Hah? Apa sih 20 ton? Naikin lagi. Apaan sih? Naikin lagi. 3.600 ton. Kok begitu sih datanya? Ini fakta. Masa langsung dari puluhan ke Ini ribuan, fakta, Bang? ini masuk data BPS kita. 2024, 2025 itu sampai per Agustus kemarin itu 1.800 ton. Oke, Oke. udah ya. Itu kan banyak tuh. Kaget nggak lo? Lo aja kaget. Iya. Kaget kan? Tetapi ada lagi yang lebih mengerikan Der. Apa tuh? Impor barang-barang jadi. Wah, Baju, coba kita buka. alat rumah tangga, Coba data dong Bang Menteri. Biar kita konkret nih. Berani keluarin data nggak pakaian nih? wanita, pakaian pria, pakaian bayi, kain baju, dan batik, scarf, alas kaki. Nih, gue sebutin nih alas kaki nih. Alas kaki aja. Alas kaki. Impor dari Cina. Total impor kita 1. Coba, lu pasti Coba kan? sini. Saya 1 miliar izin ya Bang Menteri ya. US dollar. Kan ini? Coba mana? 1 miliar US dollar. Barang dari Cina aja tuh 52%. Berarti kita impor 573 juta US dollar. Oh, dia dominasi 52%. Ini yang tercatat. Oke. Ini yang tercatat. Kan ada lagi yang model under invoicing, ada lagi yang model dia main sama perusahaan-perusahaan kargo dan ekspedisi tertentu. Sekarang dari lo nih Der, lu telepon temen lu di Cina. Oke. Gue butuh barang ini udah lu aturin ya, gue butuh 10 kontainer. Barang ini. Bless, masuk Der. Lu tinggal perusahaan ekspedisinya lu ada kan? Ada, antar gua atur. Ada perusahaan kargo sama ekspedisi dari Cina, nyampe ke sini. Langsung. Oh, karena dia nyari buangan ya, karena Iya. negara manufacturing. Nah, udah nih. Dia harus ngebuang. Peralatan rumah tangga, furniture, mainan, Wah, masuk semua. Nah, begini. Maksudnya tadi gini. Poinnya tadi saya mau balik yang ke awal. Saya melakukan ini, Der. Ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Iya, Bener dong. pasti. Pertanyaan saya, yang tidak diuntungkan siapa? Ya UMKM kita lah. Tidak diuntungkan ya. Kan Bapak Pelur, tukang Oke. jahit, tukang pola, tukang payet kan Oke. nggak dapat order. Dengan adanya impor ini ya. Iya. Tapi pada saat saya dorong ini supaya ditutup, siapa yang paling dirugikan? Wah. Ayo, nggak apa-apa. Siapa ya? Pasti mereka-mereka yang Ya, eksportirnya lah. importir itu kan. Importirnya sama eksportirnya sana. Oke. Si Cina. Mereka punya duit nggak? Punya duit ya. Heeh. Pasti mereka kan menggalang kekuatan juga. Aduh, ngilu tahu Untuk gue. kerahin tadi misalnya buzzer Iya. untuk membangun narasi negatif tentang gua. Nih, maaf nih Bang Menteri. Ini mau Anda mau babak belur kayak gimana? Satu periode juga citra Anda, rapot Anda udah pasti buruk. Iya, Sorry karena tuh saya nih. karena Sorry yang tuh gua saya lawan nih. yang kayak gini. Karena ini datanya nih perputarannya berapa tuh untuk yang impor-impor tadi? Sebutin aja. Ini kita ambil dari Ini setahun ya berarti ya? setahun. Coba cek.
Ini kita lihat dari yang peralatan rumah tangga aja deh. Iya. Table apa nih, apa kitchenware, gelas, apa piring, porselen, peralatan rumah bla bla bla. Ini aja nih, ini ada 300 dari Cina ya. 300 total ya kalau dari seluruhan 453 US dollar. Gile. Dari Cina sendiri 400 juta US dollar. Barang dari Cina ini khusus untuk peralatan rumah tangga itu 85% sendiri. Wah, parah. Dari total impor barang kita. Ini kalau diserahin sama lokal kita yang produksi, tapi pertanyaannya lokal kita sanggup tapi nggak? nih, ini yang legal, yang terdata. Yang jadi masalah ini banyak juga yang nggak terdata, Der. Aduh, Banyak. Nih, mati UMKM. sekarang Der, lu bisa bayangin kalau mohon maaf kalau gue cuman mau kerja sekarang nih, ya kayak gue ayo kita jadi pakai lulu gue nih Der. Nggak apa-apa, mau begitu, santai aja. Oke. Jadi gini Der, lu Saya bisa, kan kalau di HIPMI Jaksel kan ya lu- ngomongnya kan gua lu juga sama teman-teman jadi, pengusaha. jadi gini Der, kalau saya cuman mau berada di zona nyaman, Oke. gue udah dapat CV Der, gue udah pernah jadi menteri, Iya. ngapain gue bahas-bahas kayak begini? Ya udah santai aja, gue jilat-jilat Pak Presiden aja. Asal Bapak seneng ya kan. Yang penting pokok Pak Presiden, paten Pak Presiden, paten Pak Presiden. Gue nggak usah Der ngurus-ngurusin kayak begini karena gue tahu pasti yang bakal benci gue banyak banget. Iya. Importir gitu-gitu. Para importir ini dan mereka yang punya banyak duit. Ini gue teriak kayak begini, gue ngomong di lu nih Der, dikasih solusi. Gue yakin nih besok nih Der, yang ngebully gue banyak banget. Itu gue nggak tahu tuh akun-akun dari mana itu juga. Iya. Gue tahu banget arahnya Bang Menteri. berat. Loh, ini konsekuensi. Yeah. Tapi bagi gue ini konsekuensi perjuangan, Der. Artinya bagi gue, inilah perjuangan moral. Kita kan juga nggak nyaman, Der. Jadi menteri, kita harus melihat realitas kehidupan UMKM kita mati, rontok, hancur, dikanibalisasi oleh produk-produk impor ini. Oh sakit Der. Terus gue harus diem. Wah nggak usah, udahlah Pak Menteri misalnya gitu. Ada juga beberapa. Ngapain sih Pak Menteri? Udahlah. Nanti kita pusing. Pak Menteri dihajar. Ini kita lawan ini kan importir ini. Nanti Pak Menteri dibully. Bagi gue ini ya, bos. Amanah yang diberikan kepada gue ini jadi Menteri UMKM. Jadi apapun ceritanya gue harus pakai semua cara yang legal menurut gue. Untuk gimana cara UMKM kita bisa tumbuh dan besar. Ini idealisme Der. Ini moral. Ini perjuangan moral. Dan bagi gue, mau 1000 bala tentara asing itu menghabisi gue, gak penting. Yang penting selama 5 tahun gue menjabat, gue telah menjalankan komitmen moral gue untuk berjuang di depan untuk UMKM kita. Wah, ini That's it, selesai. diapresiasi loh ini. Gak ada. Saya tahu betul. Izin Bang Menteri ya, mesti ini raksasa. Tahu kan? Anda pasti tahu kan? Ini Anda potong lehernya. Bos, Nah. kalau gue cuman mau di zona nyaman, hari ini udah gue bikin aja cara-cara formalitas kayak begitu-begitu. UMKM happy, bla bla bla. Tapi faktanya 1 tahun nih gue jadi menteri. Ini gue udah 1 tahun nih dari jadi menteri. Gue udah lumayan paham nih anatomi problematika UMKM kita, kekuatan kelemahannya segala macam. Problemnya ada di market domestik. Jadi ini gua analogikan gini Der. Ini meja lu ini Der. Ini meja lu nih Der. Ini lapangan, playing field, tempat kita battle zone, kita bertarung, kita bertanding. Ini ada produk UMKM. Ada produk UMKM. Tapi lapangan ini nggak steril, Der. Lapangan ini dipenuhi dengan ikan-ikan piranha. Dengan barang-barang produk impor itu, akhirnya apa? Produk lokal kita nggak mampu bersaing. Ini kita cek aja di pasar. Yang dilihat sama publik itu cuma 2. Dia nggak peduli. Makanya dia bilang, barang lokal kita kan kualitasnya jelek. Kurang ajar nggak tuh orang kayak ngomong kayak begitu? Di mana nasionalismenya dia? Gue dihabisin dia kayak gitu. Iya, karena begini-gini. Ya udah, alah ini apa? Lu jangan cuman bisanya nutup-nutup doang loh, menteri. Loh, gituin kok. Loh itu begitu kok.
Itu makanya lu tingkatin dong quality produk kita. Betul. Maka tadi gue bilang, mau kayak gimana pun, produk kita akan sulit bersaing. Kenapa? Di publik itu, di market itu, dia nggak ngelihat produk itu dari mana asalnya. Yang dilihat sama dia cuman modelnya, dan yang kedua harga. Produk-produk kita, modelnya bagus, barangnya oke, tapi harganya memang kalah. Contoh baju. Kos produksi UMKM kita bikin baju kayak begini, baju batik, itu mungkin 200.000. Tapi barang-barang baju batik dari Cina udah dibuat jadi, ini udah jadi kayak begini, Der. Itu harganya cuma 50.000, 40.000. Ya gimana mau ngelawan? Akhirnya apa? Ujung-ujung produsen-produsen lokal kita dalam negeri, dia udah buat produk sampai kayak gimana pun, dia lempar ke pasar, rontok. Ujung-ujungnya apa? Bangkrut. Ujung-ujung kalau udah bangkrut apa? Hutang pinjaman modal di bank nggak bisa diberesin, kena kredit macet. Di situ-situ lagi berarti ya? Iya, muter di situ, jadi kayak lingkaran setan. Jadi kondisi hari ini kita ini kayak seperti lingkaran setan. Apa lingkaran setannya? Lu seperti lari dalam sebuah velodrome, Der. Terus berputar-putar sampai pada akhirnya lu nggak tahu kapan start, kapan finish. Iya benar. Ada lagi yang lebih mengerikan dari situasi hari ini. Apa yang mengerikannya? Kita nggak tahu siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Aduh. Bener nggak? Iya. Kita lari nih, Der, dalam sebuah velodrome. Lu di depan gua di belakang lu, Der. Tapi sebenarnya gua yang di depan lu, bukan lu yang di depan. Iya. Ini keadaannya kayak gini. Ngerti. Karena kayak tadi, kita hari ini kita disalahkan dan menyalahkan orang. Hari ini gue ngomong kayak gini punya konsekuensi politik yang luar biasa. Gue dihujat. Pasti nanti lu lihat nih. Pasti, Der. Udah pasti, Der. Tapi kalau gue diem aja, gue lebih berat pertanggungjawaban gue ke Allah. Oh, ini nggak bisa. Ini gila, Der. Itulah beratnya situasi hari ini menjadi pejabat publik. Bayangkan ini coba. Ini lu buka nih data nih kayak gini. Gila perputarannya Bos, kalau gue mau, gue lebih milih jilatin tuh pengusaha-pengusaha importir ini. Gue belain dia aja semuanya. Bisa dapat duit. Dapat duit. Iya. Bisa. Tapi kan bukan itu, Pak, perjuangan kita. Bukan itu. Berarti konsekuensinya nanti ketika kita open di publik seperti ini, terus importir yang raksasa, pasti yang marah. berat itu. Lah kemarin gimana? aja lu liatin tuh yang gue ngomong. Kan kemarin gue udah ngomong tuh. Gimana? Pintu masuknya lewat mana? Lewat perusahaan kargo dan ekspedisi. Aduh. Ini lewat perusahaan kargo dan ekspedisi semuanya. Mereka jadi gini, ada istilahnya, kalau baju impor bekas tuh jelas lah itu barang ilegal ya. Iya. Yang repot ini ngurusin yang barang-barang jadi ini. Kenapa? Mereka barang legal tapi ilegal, barang ilegal tapi legal. Oke, nangkep. Jadi abu-abu. White label masuk, sepatu, sendal, bla bla bla, itu baju. Itu masuknya berarti di siapa yang ngebuka pintunya? Ya kargo, ekspedisi. Karena yang dokumennya semua kan perusahaan kargo dan ekspedisi. Itu satu. Yang importirnya. Yang importirnya kan perusahaan-perusahaan itu, Der. Iya. Bermain dengan oknum-oknum aparat. Tajam sekali episode ini ya. Iya. Anda berani ngomong begini? Lo mau nggak mau gimana? Daripada ntar gue dicincang di akhirat, Der. Masya Allah. Lo kan pusing kita. Nggak, tapi ya mau nggak mau harus ada yang berani ngomong kayak gini, Der. Karena kalau nggak terlindungi UMKM kita. Nah, pertanyaannya, Pak Maman, masih ada lagi yang hajar. Lu bisa ngoceh aja lu, menteri, kan gitu kan ya. Lalu bagaimana usulan? Usulannya konkret. Kalau lu tanya ke gua ya, ini bagaimana sih beresinnya? Ya itu, sekarang langsung kasih solusi aja Bang Menteri. Coba. Jadi gini, kita ini sekarang Kementerian UMKM sudah melis. Kita bukan anti impor. Kita nggak anti impor ya. Sekali lagi, kita tidak anti impor. Alasannya? Ya maksud gue ngomong kayak gini bukan berarti gini gue anti terhadap produk-produk impor, enggak juga. Tapi fair. Untuk barang-barang lokal yang kita sudah bisa produksi, baik itu diproduksikan oleh UMKM kita atau industri kecil menengah kita, stop dong impornya. Iya dong, ngapain lagi kita impor? Iya dong. Contoh pakaian wanita, kita bisa nggak buat? Bisa. UMKM kita.
Pakaian pria bisa nggak kita buat? Bisa. Pakaian bayi. Lawang pakaian kita laki-laki yang cewek aja kita bisa bikin, masa pakaian bayi nggak bisa? Jago-jago kita memang, iya betul. Kain baju batik segala macam bisa nggak kita buat? Bisa. Scarf bisa nggak kita buat? Bisa. Alas kaki, sepatu, sendal segala macam bla 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 itu bisa nggak kita buat? Bisa. Pembalut, popok bayi kita bisa buat, Der. Peralatan rumah tangga, piring, gelas, lengkap ya Anda segala macam. ya. Bisa nggak kita buat? Bisa, iya. Bisa dong. Furniture, mebel bisa nggak kita buat? Bukan lagi. Mainan anak-anak. Coba lu cek deh mainan anak-anak tuh gitu. Itu semua dari mana tuh? Dari Cina semua. Iya. Nah, maksud gua yang sudah bisa kita buat impornya stop. Nah, mungkin kita mau buat kayak begituan, tapi masalahnya impornya stop tuh siapa yang punya hak? Ya, siapa yang punya wewenang? Inilah yang Impornya lagi top. yang sudah lagi mau kita koordinasikan dengan institusi terkait. Alhamdulillah hari ini kita Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sudah pada satu frekuensi nih. Nah, gitu. Ini pelan-pelan kita lagi koordinasikan. Sering semuanya. ngobrol memang kalian-kalian ini. Jadi pada akhirnya kata kuncinya kita melindungi produk domestik kita, produk dalam negeri kita. Makanya gue sekarang udah ada istilah, Der. Apa tuh? Kita dukung produk Indonesia, bukan produk Indonesia. Kau lihat di video. Impor Cina tuh masuknya tuh ya. Ya. Zaman dulu kita dukung produk Indonesia. Nah itu kan jadinya mindsetnya cintailah. berarti harus dari Cina nih gitu ya. Cintailah produk Indonesia. Akhirnya itu barang semua masuk. Iya. Jadi seharusnya kita sebutnya cintailah produk Indonesia, bukan produk Indonesia. Waduh, itu salah setting advertising di awal tuh. PH-nya gimana? Jangan disusupin juga bagaimana? Nah jadi ini suka dukanya jadi pejabat publik, jadi menteri. Ya udah. Tapi memang realitasnya sudah seperti ini. Tapi kan alhamdulillah kita kan dari dulu selalu diajarkan gini, Der. Inna malu biniat. Udah bismillah aja. Dan niat itu tidak bisa terlihat. Oke, wah ini sini aja deh bismillah. Iya, kita apresiasi banget. Udah masa bodoh. Sekarang kita mau apa? Kalau kita terjebak, Der. Ini kayak begini, Der. Lo kan kasih solusi punya travel umroh kan? Ada travel umroh. Nah, ini gue cerita nih, Der. Gue ada PPU-nya pengalaman. jelas berizin. Gue ada pengalaman nih. Iya, gimana? Kan kadang pada saat kita lagi di Ka'bah tuh, kan mau nyium Hajar Aswad. Iya. Ini gue ada cerita. Wah, seru. Gue waktu itu terakhir gue umroh, gue sama bini gue. Lagi hamil anak gue yang kedua. Terus jadi pas gue mau nyium Hajar Aswad itu, Der, kesempatan pertama nggak bisa. Kan biasa kan orang berebut gitu. Gue coba lagi kesempatan kedua, nggak bisa lagi, Der. Terus? Pas kesempatan ketiga, tiba-tiba ada nggak tahu anak dari mana lah gitu. Orangnya gede juga. Dia ngajakin gue join bareng berdua. Jadi kita kerja sama gitu lah. Kurang lebih, yuk kita terobos. Nggak tembus juga, Der. Akhirnya pas percobaan keempat, gue udah hampir deh. Gue datang ke bini gue. Gue cium perut bini gue. Bunda, ini gue nggak berhasil nih nyiumnya aja. Gue cium perut bini gue. Waktu itu anak gue bini gue lagi hamil. Terus gue niatkan, bismillah. Aku niatkan untuk mencium Hajar Aswad ini seperti aku ingin mencapai tujuan hidupku. Ya Allah, aku ikhlas padamu. Jalan aja udah. Nggak tahu gimana, cing. Kecium tuh Hajar Aswad. Jadi itu ini sama kayak kehidupan kita, Der. Niat. Niat baik aja. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Iya. Jadi kita kalau kita terjebak pada pedagang asongan kiri kanan kita ini, kita nggak akan pernah bisa maju, nggak akan jalan. Gitu. Jadi udah. Itu contohnya itu kisah nyata yang gue alami. Ini saya harus banyak belajar nih. Saya punya travel umroh, ngeberangkatin banyak jamaah banyak yang nyium Hajar Aswad. Saya berkali-kali insya Allah tiap bulan ke sana nemenin jamaah, nggak pernah nyium Hajar Aswad, gagal mulu, niat salah niat saya. Ini kan buat evaluasi, tapi bagus. Tapi kan ini kan di bisa. Arba'in Nawawi memang yang pertamanya adalah ini bisa. Niat. Ini kan bisa kita kita jadikan dalam contoh kehidupan sehari-hari.
Sebetulnya kan apa yang kita umroh itu kan kita ingin flashback kan. Kita melihat kisah perjalanan Nabi kan. Nabi Muhammad kan, prosesnya kayak dulu tuh kehidupan. Oh kayak gini loh. Ya, gitu. itu. Oh ternyata secara syariatnya, tapi secara hakikat kan sebenarnya sama, Der. Secara pesan hakikatnya kan sama. Perjuangan apa makanya Perjuangan ibadah hidup, fisik ya. iya. Lu jadi menteri, lu mau ngapain sih? Kan gitu. Oh, memang letak keberhasilan lu setelah lu jadi menteri? Enggak. Ya lu kalau tanya ke gua nih, Der, sekarang, Der. Lu keren mah jadi menteri? Biasa aja. Demi Allah. Tapi karena bukan itu tujuannya jadi menteri itu bukan itu, bukan tujuan hidup itu bukan jadi menteri. Tujuan hidupnya itu pada saat lo jadi menteri apa yang bisa lo wariskan? Dari legacy yang lo ciptakan itu menjadi inspirasi buat anak-anak muda kita dan buat adik-adik kita di bawah. That's it, selesai. Jadi ini yang gue lakukan sekarang. Meskipun berat ya. Oh nggak mudah. Pasca bulan Agustus peristiwa besar itu, Der, yang kejadian. Ya, itu kan seakan-akan kita ini pejabat publik ini brengsek aja. Gak ada benarnya deh. Gak ada benarnya hari ini jadi pejabat publik kan seakan-akan begitu. Tapi kalau kita kalah dengan situasi itu, akan lebih buruk lagi negara ini. Jadi kita harus siap dengan keadaan ini. Ya udah Bismillah. Ya gue udah bilang ini Bismillah niatnya aja. Makanya gue yang kayak gini-gini udah aku jalan. Walaupun gue udah tahu dari bullshit. Gue ngomong kayak begini nih aja, ini udah gila, ada di IG gue itu udah macam-macam apa. Gue ngomongin kur nih, Der. Nah kayak kur nih. Kur itu kan, gue dari dulu kan gak pernah mau fokus hanya pada kuantitas. Sebetulnya tuh ide besarnya itu. Jadi kalau kita hanya mengejar target misalnya kan 300 triliun satu tahun. Udah pokok gimana caranya 300 triliun harus habis. Mau itu dikasih ke A, B, dan C terserah. Betul gak? Kan keadaannya kayak gitu. Akhirnya problem di lapangan. Ya, nah, ya macam-macam. Dikasih ke si ini, ada yang dipakai untuk konsumtif, untuk nyicil ini, bukan pakai untuk usaha. Loss itu. Loss. Iya. Nah, gue bilang, nggak masalah. Bagi gue, bukan kuantitas jumlah angka yang kita kejar. Selain itu targetnya, kualitas pendistribusian kur juga harus dilihat. Nah, makanya sekarang, Der, sepanjang sejarah program kur berdiri, alokasi, nah ini ada hubungannya nanti Der dengan kenapa gue lawan nih produk-produk impor ini, produk impor ini, produk kita, produk sana, produk impor ini. Jadi Der, dari dulu itu Der, ditargetkan Der, alokasi kur yang 300 triliun itu 60% itu harus ke sektor produksi. Oke. Jadi harus ke sektor produksi. UMKM salah satunya. Iya, ya artinya kan beda antara sektor produk. Kenapa ke sektor produksi? Supaya ada penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Ekonomi jadi muter. Ekonomi jadi bergerak. Ada multiplier effect. 40%-nya ke perdagangan. Oke. Bukan berarti perdagangan jelek, enggak. Banyak juga perdagangan yang bagus. 60% ke produksi, 40% ke perdagangan dari 300 triliun itu. Enggak pernah tercapai, Der. Karena? Ya karena tadi targetnya pokoknya habisin 300T terserah. Tapi bawahnya pasti oknum-oknum juga banyak. Iya akhirnya kan gak karuan nih. Iya. Alhamdulillah Der 2025 ini tercapai Der. Lah kok bisa? Sejauh ini gak pernah tercapai? Caranya? Gak pernah tercapai. Nggak bisa, kenapa bisa tercapai? Ya gue turun ke bawah. Gue pantau itu. Gue detailin itu semua. Tapi masih ada yang mereka nggak bisa dapat kur gara-gara kolateral. Nah ini isu baru lagi. Nah itu nih ya. Iya kan? Gimana mereka baru memulai terus ada kolateral? Jadi sekarang nih alhamdulillah Der, kita udah 60,7%. Dahsyat. Tahun depan gue sendiri yang minta. Target Pak Prabowo berapa? Gue sendiri yang minta. Gue siap 65%. Yakin. Ya bismillah. Lu ini lu mau ngapain kalau lu kan gue tadi udah bilang, gue nih emang lu kira dengan gue jadi menteri ini gue merasa keren? Nggak, biasa aja. Tapi kalau kita ada sesuatu yang kita wariskan, sesuatu yang positif ya, itu letak kebanggaannya, kepuasannya. Jadi tahun depan ini 65%. Nah makanya isu kur itu, lu kan kemarin gue sidak tuh kemana-mana sana itu. Nonton. Jadi gini, gue mau bilang gini sekalian sama lu Der, gue mau jelasin. Gimana Bang? Kur ini bukan pinjaman konvensional. Oke. Orang harus paham dulu.
KUR itu bukan pinjaman konvensional seperti yang ada dalam mekanisme sistem perbankan kita. Dan KUR ini juga bukan bansos. Jadi KUR ini adalah sebuah mekanisme pembiayaan yang dibuat oleh pemerintah menjadi jalan tengah untuk mempertemukan antara dua aliran, Der. Aliran sistem perbankan yang sangat rigid dan kaku itu dengan aliran bansos yang masyarakat itu maunya dibansos, mentalnya bansos. minta. Iya. Pertemuan dua aliran ini dipertemukanlah menjadi satu program namanya KUR. Makanya gue hari ini dibenci sama pihak bank yang dia sangat kaku dan administratif itu, dan juga bagi UMKM yang nakal, yang cuman mau ngambil duitnya saja, tapi dia nggak mau usaha. Oh, jadi konsumtif mungkin Iya, motor, kan baju, banyak juga gitu, UMKM. Mohon maaf ya, UMKM yang oknum, katanya UMKM oknum ya dia. Waduh, mobil ini supaya dapat pinjaman sekian, udah duitnya 30 juta, 40 juta buat jajan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Inilah dibuat program KUR. Makanya pinjaman dari 1 juta sampai 100 juta tanpa agunan. Oh, tanpa agunan justru ya? Tanpa agunan. Oke. Ini afirmatif. Lalu dibilang, oh begini. Nanti kalau misalnya kita nggak ada agunan, kan NPL tinggi. Iya. Loh, iya memang hitohnya KUR itu. Makanya gue bilang, kalau lu untuk kredit usaha mikro, NPL di atas 3% sampai 4% tuh nggak apa-apa. Ya memang tujuannya untuk membantu. Memberikan kesempatan kepada UMKM yang awalnya nggak punya kemampuan, Der. Tahun ini, Der, 2025, Der. Gua nih, kita 4,5 juta UMKM kita berikan. 4,5 juta melalui KUR. Lo bisa bayangkan, kalau tidak ada program KUR, orang saudara-saudara kita yang 4,5 juta itu miskin, Der. Gede itu. Nggak punya akses pembiayaan. Kenapa? Karena aturan bank yang sangat rigid. Yang harus ada agunan lah, harus ada inilah, gitu loh. Iya. Itu termasuk kolateral itu. Makanya banyak teman-teman akhirnya ngadunya ke saya sampai Bang Menteri gitu. Saya ya udah. Mereka nggak cair-cair lah ya. Apalah. Tapi di sisi lain kita pun mengerti, karena bank kan juga takut, khawatir kan. Oh iya. Ini bisa aja nih mandek nggak, kredit macet lah. Enggak, UMKM-nya nipu lah. Ada si oknum A, oknum B yang dia bohong. Oh, dikasih pinjaman 80 juta, habis itu dia nggak bayar segala macam. Makanya dibuatlah program KUR ini. Nah, bank kan khawatir, karena kalau kita main asal-asal kasih nanti NPL tinggi. Bos, itu pengusaha-pengusaha besar, lu nggak bisa samakan treatment pembiayaan bagi usaha besar dan menengah dengan usaha mikro. Bedanya di mana? Ya beda dong, Bos. Mereka udah profesional, mereka punya tim, mereka punya ahli keuangan, ahli manajemen operasional, segala macam. Jadi kalau lu bandingin ya, contoh ya, perusahaan A yang gede, dia minjem 1 triliun. Oke. Itu satu perusahaan. Satu perusahaan 1 triliun. Nah ini UMKM, dia cuma minjem 20 juta. Berapa perbandingannya? Jadi 1 triliun dipinjam oleh satu perusahaan besar, dengan 1 triliun ini bisa menyelamatkan berapa puluh ribu UMKM. Itulah kenapa program ini diciptakan. Jadi maka dari itu kita mau sampaikan, gue bilang kepada pihak bank, jadi kalau misalnya NPL kalian di atas 3% sampai 4% nggak masalah. Ya memang KUR itu memang tujuannya untuk memberikan akses kepada UMKM kecil, mikro. Iya. Supaya mereka tuh bisa ada kesempatan untuk tumbuh. Bahwa nanti pada saatnya mereka akhirnya ngemplang, misalnya gitu ya, nggak menjalankan tugas, resiko ditanggung oleh mereka, oleh UMKM. Apa? Blacklist kan? Iya. Betul dong. Susah lagi nantinya. Ya itu resiko mereka. Dan ini juga kita kasih tahu. Gitu. Ini jadi clear banget nih. Untungnya ada Bang Menteri di sini detail ya mengenai KUR ya. Pasti banyak yang akhirnya stigmanya negatif atau mungkin beda arah pemerintahan niatnya kemana, tapi yang diterima dan ini terus ya? kita iniin dan makanya
Terus kalau gue mau enak-enak aja Der, di zona nyaman ngapain gue ngomongin KUR kayak begini? Santai aja lah. Udah jadi menteri. Udah keren menteri UMKM Pak kan gitu. Tercatat di lembar negara. Bisa aja dong. Tapi kan kita nggak bisa begitu Der. Kita ini kan orang manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi menteri ini, ya bismillah. Kita jalankan kesempatan ini sebaik-baiknya. Walaupun resikonya dihujat. Walaupun resikonya dicaci. Walaupun resikonya dimaki. Harus jalan. Gila. Iya. Top. NPL naik dikit misalnya menurut dari bank, tapi UMKM kan sektornya produktif. Dia ngidupin ekonomi, dia dapat cuan sedikit, dia belanja lagi, gerak. Itu permasalahannya di situ. Cuma kalau memang korporasi yang mananya juga kita bagi hasilnya setahun sekali, itu pun kalau lagi ngerintis juga ntar 2 tahun sekali, RUPS. Jadi mindsetnya juga mohon izin gak maksud menggurui. Teman-teman perbankan juga ngelihatnya dari sisi yang itu. Iya nih. Coba Iya deh kita kan? bagi ya 1 triliun, kita asumsikan aja. Iya. 1T. Oke, coba kita cek nih. Seru nih bahas keuangan nih. Oke. Oke. Usaha besar Heh, 1 triliun heh, pinjaman dinikmati oleh satu perusahaan. Iya. Kita pakai 100 juta aja. Oke. Ada 10.000 UMKM yang terselamatkan, Iya, Der. iya. Perbandingannya kayak begitu tuh. Kalau kita pakai asumsi 100 juta ya, tapi kan ada yang 20 juta. Iya. Jadi bisa lebih banyak lagi. Ya memang tujuannya tadi untuk menggerakkan ekonomi. Jadi engine of growth ekonomi di level middle. Ini tujuannya KUR. Iya sih memang sih ya. Bukan Nah, berarti kita anti korporasi juga, cuma masalahnya di sini angkanya gede banget sektor usaha mikro nih. Makanya itu yang gue selalu bilang, jangan pernah samakan program pembiayaan terhadap program kredit pembiayaan untuk usaha mikro dengan usaha-usaha besar dan menengah. Oke. Berbeda. Kalian boleh menerapkan sistem perbankan yang rigid itu Untuk kepada tersebut. untuk usaha-usaha menengah dan usaha-usaha besar kita. Tapi kalau bagi usaha-usaha mikro yang mereka juga literasi keuangannya belum paham, masalah aspek legalitas hukum juga belum ngerti. Ya mereka tapi kan kita harus ada langkah, Der. Harus ada upaya, Der, untuk memberikan pencerahan, enlightenment pada mereka, memberikan setitik cahaya dari satu ruang kegelapan kehidupan mereka. KUR hadir untuk itu. Jadi kalau misalnya, ini kalau kita nggak ada agunan nanti semua NPL, ya udah lu mundur aja, nggak usah jadi petugas bank. Lu fair dong. Iya. Lu memang program, makan kenapa? Karena begini. Nah, kok Pak Maman kok begitu banget gitu ya? Loh, kalian kan di program KUR itu sudah dikasih subsidi margin. Kalau bunga konvensional, Der, ini bank-bank penyalur ini, kalau dia menyalurkan kredit konvensional ya, itu 15% Der bunganya, Der. Misalnya dipinjam 100 juta, dia bunganya 15%. Plus bunga pokok ya, pinjaman pokok. 15%. Dengan adanya KUR, dia itu penerima KUR, nasabah UMKM itu cuma bunganya 6%. Lalu yang 9-10% yang mana? Itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi lu kan sudah dapat spread margin. Iya. Margin keuntungan. Itu margin keuntungan, Der. Gitu. Satu lagi, apakah gara-gara mungkin perbankan atau bank-bank terkait petugas banknya ngelihat kalau korporasi, dia otomatis kan mungkin dari kerapihan keuangannya apa segala macamnya dia udah kena PKP juga, SPT tahunannya juga harus jelas daripada tadi ubur-ubur, kayak udah pasti kali. Ini petugas bank nih kan udah pasti, kita kan udah ada cicilannya. Ya kalau udah. UMKM kan kredit macet. Nah, maka dari itu, lo jangan ambil program KUR. Oh iya. Iya dia dong. ambil juga ya ya. masa plafon program KUR lo ambil, lo mau juga, lo dapat margin keuntungan dari situ, tapi lo memberlakukan UMKM mikro ini sama dengan usaha besar itu. Itu yang nggak fair. Iya. Gitu Lu loh, Mas. ngambil program KUR. Iya, lo nggak usah ngambil program KUR. Makanya gue bilang, kan dari awal tadi ingat nggak filosofinya? Gua ini Menteri UMKM yang bukan aliran kuantitas, bukan aliran jumlah. Jadi lu jangan pernah berpikir kalau sama gua, Pak Maman, saya sudah habis plafon tahun ini 300T beres.
Oh, ntar dulu beres. Tapi lu main kasih sembarangan gitu loh. Makanya yang gue jaga tuh kualitas. Gitu loh, Der. Musuh Anda banyak juga ya. Loh. Dari bank, dari importir, dari kargo, bea cukai. Oknum ya? Oknum. Gue bilang oknum. Kan bea cukai kan oknum bea cukai bermain juga terkait importir ilegal pasti kan? Oknum. Kenapa nggak Anda tutup? Anda berani nggak? Yang mana? Oknum bea cukai. Itu kan tugasnya Pak Pur. Nah, Ah. jadi gini. Nah, gue terus terang ya. Sorry nih ya, gue fair. Gue bukan. Gue makasih bos sama Pak Purbaya. Oke. Gue makasih banget. Aduh bos, gue sampai bilang gini Pak Purbaya, Pak Pur. Gue nih Pak Pur, kalau misalnya gue bisa cium lo, gue cium nih Pak Pur. Asli, Der. Sekarang dia lagi on fire juga ya. Nah ini gue nggak peduli deh dia mau dapat apa panggung. Bagi gue bukan itu. Bagi gue adalah, gue bilang yang penting konsisten aja Pak Pur. Tolong amankan di bea cukai itu oknum-oknum. Oh, iya kan lagi Makanya dirapiin, kemarin kan dia udah sempat keras kan. Iya. Dia bilang lo kalau misalnya 1 tahun nggak bisa berbenah, tutup. bubarin. Loh, tapi karyawannya gimana Bang Menteri? Ya dirubah kan nama dia, bukan bea cukai namanya tuh. Apa tuh kayak zaman dulu-dulu lah. Soalnya tunggangannya tuh buzzer-buzzernya mungkin oknum-oknum ini gerak tiba-tiba kayak kemana belasan ribu karyawannya nantinya mau tanggungan negara. Ya makanya kerja yang bener dong. Lo iya dong, bener nggak? Maksudku gini loh. Ya udah, hidup tuh fair aja, simple aja. Lo kalau memang nggak boleh kerja yang bener aja. Insya Allah bos, kalau kita ini kerja bener, niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala, pasti ada jalan. Sama kayak UMKM, gue selalu bilang, lu udah dapat pinjaman, Kur, jangan lu pakai buat jajan ya. Jangan lu pakai buat beli gincu bini lo. Jangan lu pakai buat ini. Lu pakai benar-benar buat usaha. Kenapa gue bilang? Akadnya itu komitmen lu sama pihak bank dan sama Allah. Iya bos. Karena akad, ya betul. Kita salaman Pak. Akadnya, lu itu akadnya uang yang dikasih itu untuk usaha, bukan untuk jajan. Jadi pada saat lu peruntukan untuk jajan, nggak barokah. Iya, pantesan maaf bangkrut. Iya. Oknum-oknum nggak semua yang Iya, jalanin UMKM makanya gitu gue ya. selalu bilang Bismillah. Iya. Makanya. Dan yang kedua, bank itu kan juga memberikan pendampingan pelatihan keuangan itu didampingin. Lewat Ya. CSR-nya. Iya nggak, bank itu juga Emang ada ya? melalui mantri-mantrinya dia monitor. Gimana usaha lo itu wajib, karena kan dia harus ngejaga uang itu supaya balik terus. Wajar lah. Oke. Gitu. Nah terus di kita kan juga ada program kemitraan tuh Der. Korporasi-korporasi swasta itu kita dorong Der untuk juga memberikan pendampingan. Ah gitu dong, diangkat ke atas apa? Udah. Korporasi-korporasi. Hari Bang Menteri. ini, Iya. hari ini satu nih, salah satu contoh aja ya. Temen gue enak gak nyebut merek. Enggak apa-apa sebut aja. Kayak Sampurna Group. Itu total hari ini udah ada 250.000 retail. Ngambilnya dari UMKM. Enggak, dia jadi warung-warung kelontong yang awalnya. Oh, retailnya dari sudut pandang dari si produsen dari si warung-warung Sampurna. kelontong itu. Yang selama ini mungkin manajerial, manajemennya, keuangannya jelek, dibina tuh oleh Sampurna Retail Center. Sekarang total udah 250.000 warung kelontong melalui program SRC itu, Sampurna Retail Center itu. Itu kita monitor Der, kita awasi, jalan gitu. Nah dari situ kan misalnya mereka butuh tambahan modal, biaya nanti kita bantu. Nah kayak gitu tuh, maksudnya kita kolaborasi, jangan cacing-cacing naga-naga. Sekarang eranya begitu Bang Menteri. Izin laporan nih Bang Menteri. Di kalangan kita nih ada istilah cacing-cacing naga-naga. Apaan tuh maksudnya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Nah, itu istilah sekarang begitu, cacing-cacing naga-naga deh, udah deh. Ayo deh gitu. Ya memang termasuk di trading nantinya, termasuk ke kripto. Udah deh kita tos-tosan aja nih. Jadi akhirnya tuh kemana-mana tuh istilah cacing naga-naga. Jadi artinya ya udah gitu. Ya kembali lagi. Tapi Der, aku seneng Der jadi Menteri UMKM nih Der. Kenapa? Kaya ya? Enggak. Oh, bukan itunya. Oh ya dari mana? Gaji Anda berapa Bang Menteri? Gaji berapa? Udah lah Der. Enggak, cuma pengen tahu aja. Ya bukan harus terbuka dong. 60 juta ya? 60 juta ya? 60 juta. Gajian gede gue ya. Gedean gaji gue. Kayaknya ya. Nah, jadi tapi sampingan Anda nah, banyak juga. Enggak, gue kan udah ada usaha kan, usaha keluarga apa ya. Bener nih. Iya, apa lagi dari mana? Ntar saya tanya adik Anda loh. Silakan tanya. Saya kenal loh. Tanya. Jadi gini Der.
Tau nggak kenapa gue happy-nya? Gue mayoritas berurusan sama orang yang basicnya kemandirian. Orang-orang yang secara mentalitas bukan mental pengemis. Itu UMKM kita, Der. Makanya gue setahun nih gue jadi menteri UMKM. Gue terketuk hati gue, Der. Ini gue dari hati nih. Ini gue setiap acara itu, Der, ketemu sama pedagang keripik, sama usaha mikro semuanya. Itu mereka itu, Der, selalu ngasih gue bekal buat Pak Menteri. Tahu. Makanan packaging keripik Pak gitu Maman, kan. ini Pak Maman. Kalau gue tolak mereka marah, Der. Oke. Kalau gue tolak mereka marah. Udah gue nggak usah foto kan misalnya gitu. Udah Pak Maman. Udah pokok buat Pak Maman. Pokok Pak Maman harus cobain gini-gini. Gue cobain maka. Itu masuk gratifikasi nggak, Der? Itu takut salah jawab nih gue. Nggak, kita fair. Nggak masalah, saya juga begitu juga tuh. Kalau lagi kebut-but. Nah, gue cobain sih. Iya, masa nggak cobain? Ayo gue tanya sama lo. Ibu-ibu nih pedagang keripik ngasih gue keripik, Der. Aduh, susah lagi pertanyaannya. Buat Pak Menteri, Pak Maman. Pak Maman, aku punya misalnya ya memang dia nggak bisa kasihnya keripik. Iya kan, kalau minyak kasihnya minyak. Iya kalau UMKM keripik kasih keripik. Kasih keripik. Gratifikasi nggak? Wah, kalau gue terima, ayo aku. Susah lagi. Kok pertanyaan gini jadi susah ya? Iya kan, jawabnya bingung. Ya? Poinnya gue bukan melihat itu gratifikasi atau bukan, Der. Tapi mereka ini kan pengusaha-pengusaha mikro yang mungkin punya keterbatasan. Tapi mereka punya mentalitas yang luar biasa, Der. Mereka mau memberikan sesuatu pada menterinya. Di tengah keterbatasan hidupnya. Bukan lewat jalur-jalur tertentu sehingga mau ngasih sesuatu pun juga harus ngumpet-ngumpetan. Iya. Karena tanda tanya tuh. Poinnya yang mau gue nilai, yang mau gue lihat adalah semangat kemandirian mereka. Meskipun kosnya dia pasti berdarah-darah karena ngasih tahu ngasih. Dan lu bisa bayangkan, Der, gue terima, Der, pemberian dia itu keripik yang gue tahu hidup dia tuh juga punya keterbatasan, dan gue terima. Andaikan gue berkhianat sama mereka, jadi apa gue ini? Wah, dalam. Hari ini satu-satunya manusia di Republik Indonesia ini yang sudah paling banyak bertemu dengan usaha-usaha mikro di seluruh Indonesia ini cuman gue, Der. Nggak ada lagi, Der. Lo sebut kalau lu. Iya kan memang tupoksi Anda begitu. Betul. Artinya gue dan gue bertemu dengan orang-orang yang jiwa dan mentalitasnya seperti itu. Dan bisa bayangkan kalau gue berkhianat sama mereka itu, dan gue nggak memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan mereka, dan gue nggak memberikan perlindungan serta pemberdayaan sama mereka, zolim gue. Iya. Hampir 70 juta. Nggak, 57 juta. 57 sampai 60 juta ya, plus 60 minus. Juta ya. Bayangkan Anda. 60 juta akan nyamperin Anda di akhirat nanti loh. Mampus gak gue di akhirat ini? Wah, berat. Jadi itu yang membuat gue dalam, Der. Karena kalau gue tolak, dia ngasih gue makanan, ngasih gue minuman, gue tolak, mereka tersinggung. Artinya akhirnya gue terima pemberian mereka itu, keripik dari mereka itu, tapi gue jadikan ini adalah sebuah bentuk simbolisasi semangat kemandirian yang dimiliki oleh mereka. Mereka bisa memberikan itu kepada menterinya. Masa hari ini gue sebagai menteri gue gak bisa memperjuangkan sedikit kepentingan mereka? Masya Allah. Oh, ini dalam, Der. 1 tahun nih gue jadi menteri UMKM. 1 tahun. Dan ini bukan main-main proses perjalanan spiritual yang gue jalanin. Di tengah hujatan publik, tekanan publik yang kayak begini. Jadi proses perjalanan spiritual ini dalam, Der. Karena gue berhubungan dengan mereka-mereka itu. Ada, Der, orang pincang, Der. Disabilitas. Ibu-ibu. Ini apa? Tuli. Suaminya kena kanker. Dia jualan keripik. Dan alhamdulillah keripiknya bisa ekspor. Dan dia kasih ke gue keripik itu, hasil dari perjuangan dia. Dengan rasa kebanggaan dia bahwa keripiknya bisa dinikmati oleh seorang menteri. Lah gila lu, kalau berkhianat sama orang kayak begitu. Wah. Gue sih gak sanggup gue. Jadi bagi gue, perlawanan terhadap mereka-mereka yang mencoba menzolimi UMKM, pengusaha-pengusaha mikro kita di dalam negeri itu bagi gue nothing dibandingkan dengan nilai spirit yang mereka berikan ke gue.
Jadi hari ini Kita doakan teman-teman semua, semoga Bang Maman Abdurrahman ya, Menteri UMKM juga menjalankan tugasnya ya kan dengan amanah, dengan kayak begini loh. Jadi itu yang tadi gue bilang dalam Der. Maksud gue tadi gue kayak pakai analogi itu, kalau perusahaan-perusahaan besar itu ngasih sesuatu ke orang tuh biasa aja karena duit mereka banyak, bisnis mereka triliunan, ratusan miliar. Tapi UMKM ini usaha-usaha mikro ini Der, mereka omsetnya 1 bulan paling 10 juta, paling 5 juta. Yang penting bisa hidupin kehidupan sehari-hari mereka. Mereka bisa survive untuk 1 hari ke depan, 5 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Tapi dia masih mau dan bahkan dengan sukacita bangga memberikan makanan kepada menterinya, yang notabene mungkin pendapatan gue lebih gede kali daripada mereka. Lo bisa bayangkan betapa powerfulnya tuh nilai itu. Berat Der. Belum lagi yang kena rentenir ya. Belum lagi mereka kena rentenir. Harus bahasanya apa ya, bisa dibilang harus menyambung hidup buat besok, tapi mereka besar pasak daripada tiang kan. Permasalahan situ, nggak laku tetap bayar utang. Iya. Jadi ini dan itu membuat gue tenang dan nyaman. Karena kenapa? Gue berurusan dengan orang-orang yang basicnya sudah punya kemandirian. Bukan orang-orang yang minta-minta. Bukan orang-orang yang kayak misalnya banyak tuh, mereka mereka mampu tapi masih minta bansos. Enggak. Mereka enggak minta itu Der. Ini usaha-usaha mikro kita tuh enggak minta itu. Mereka hanya minta sedikit perlindungan dari pemerintah, sedikit kehadiran dalam setiap proses tumbuh kembangnya mereka. Wah gila Der. Hanya itu yang diminta mereka. Karena basis dasarnya mereka tuh udah mandiri. Itu usaha mikro. Makanya gue bilang, di tengah kondisi situasi negara kita yang kayak begini, kompleksitas isu, situasi. Gimana kalau semangatnya Bang Menteri ini untuk support UMKM di Indonesia, puluhan juta itu kita coba kerucutkan, terutama dalam hal ini adalah ada yang berduka juga di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Ini juga saya yakin pasti Bang Menteri juga pasti support gitu ya. Tadi juga kita juga ada janjian juga di belakang nih, semangat dari teman-teman semua. Sebenarnya kita bisa juga bareng sama Kasih Solusi. Jadi kita bikin program bantu spesifikasi ya, bantu UMKM yang kena bencana di Sumatera. Teman-teman bisa lihat ya di layar. Saya mengajak buat teman-teman semua, ini juga tentunya pasti mewakili juga Bang Menteri ya. Ya, terkait dalam hal ini adalah tinggal aja scan aja di situ bantuannya. Nah, ini bisa munculin juga di layar juga ya. Jangan lupa bantu. Ah, bantu nih. Ini pure semuanya dikoordinir sama kawan-kawan Kita Bisa gitu ya. Ada platformnya, teman-teman pasti tahu juga, udah skala nasional. Nanti dari sini semuanya pure. Langsung kita fokuskan untuk UMKM yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu kan. Nanti silakan teman-teman nanti tinggal dialokasikan. Nanti kalau memang misalnya ada waktu Bang Menteri izin, karena memang ini adalah spesifikasi kan Kasih Solusi kan juga medianya lah, corongnya juga apa yang bisa kita bantu buat teman-teman UMKM. Dalam hal ini kan ada Bang Menteri juga, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Kalau memang misalnya sudah terkumpul sudah dengan target apa berapapun itu ya, kita hargai, kita apresiasi, terima kasih teman-teman semua. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Nanti ada momennya kita bareng-bareng izin Menteri bareng ya, kita kesana ya, sama Kita Bisa gitu kan, saya. Karena itu kan kita juga akhirnya menjadi corong juga di sini sama Bang Menteri juga. Kita berikan bantuannya ke sana. Nah, bocorannya mungkin nanti kita bisa tahu dari kan ini kan sifatnya kan cash pasti kan. Dari sana mau kita belanjain apa? Nah, jadi bantu kawal Bang Menteri ya. Sekaligus tadi gue luruskan gitu. Jadi bukannya harus lapor gitu. Ya mungkin sifatnya koordinasi. Iya. Jadi biar uang yang terkumpul di kalian. Nah, itu gitu, setuju. Itu lebih tepat gitu, dikoordinasikan. Kan di sana kan juga ada petugas-petugas ya kan. Yang kemana gitu. Mungkin lebih ke situ ya. Setuju, nggak apa-apa. Nanti kita koordinasiin aja mana yang ini apa segala macamnya ini dibutuhin, dan biar lebih clear-nya kan bisa dibilang dalam konteks UMKM kan Anda bapaknya nih. Nah, nanti kita bareng-bareng kita serahin aja. Bareng-bareng Bang Menteri kita atur waktu. Kita berangkat bareng-bareng ke sana. Ini udah terkumpul dari teman-teman semua nih yang support nih sama UMKM, kita saling bantu. Kalau misalnya kemarin kan sempat ada warga bantu warga, korban bantu korban, kita bikin UMKM bantu UMKM dong. Iya kan kita galakkan ini. Cocok ya. UMKM bantu UMKM. Kasih misalnya ada berapa? Ayo, misalnya contoh 50.000, 100.000 pendapatan dari yang mungkin kita sekarang di yang
Jakarta sentris lah kita bilang ya. Sebut saja Jabodetabek sentris. Kita dapat keuntungan sekian UMKM, bahkan pengusaha yang besar apa segala macamnya. Kita bantu langsung aja nih scan di sini nih. Ya udah ada kita tampilin di layar, kita support. Udah langsung kita nanti totalnya berapa. Kan sama aja, mungkin satu kita lagi terpuruk apa segala macam kan yang bantu kan UMKM juga sadar nggak sadar. Iya. Kita lagi hancur usahanya. Kan ya sebenarnya kan UMKM juga yang bantu kita. Nah sekarang gantian. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya kan lagi mengalami musibah. Gantian sekarang profitnya yang sedikit itu, marginnya yang sedikit itu, ayo kita support sana. Nanti Bang Menteri kita bareng-bareng sana ya. Cocok. Mantap, cocok. Ada yang mau tambahin Bang Menteri? Apa Ya, cukup? kembali lagi. Iya. Makasih banyak. Sama-sama, kasih solusi. Bang Menteri. Siap. Sorry kalau tadi gua agak sedikit Loh, nggak apa-apa. emosional. Nggak apa-apa dong. Ya, bukan dalam konteks negatif emosional, Iya. tapi gue pengen menjelaskan bahwa ini spirit, ini semangat yang sekarang ada dalam diri gue. Artinya hari ini bukan cuma hanya sekedar perjuangan dalam tanda kutip aspek formal gue sebagai menteri ya, Iya. tapi ini sudah masuk ke dalam ini perjuangan nilai dan moral. Kalau kita udah bicara UMKM, karena gue hormat banget sama pengusaha-pengusaha mikro kita. Gue respect banget sama mereka. Karena ada kemandirian. Iya, mentalnya, ya kan, urat malunya top loh. Gila. Mereka tuh Dan- live TikTok 24 jam. Ya kan gue kan kadang-kadang ada protokoler kan. Kadang-kadang biasa lah namanya kita kalau ada event acara protokol. Dan mereka itu harus lihat loh tekadnya mereka. Mereka tuh gimana caranya pokok ngejar supaya bisa salaman sama gue Tahu banget. dan untuk ngasih kartu nama. Iya. Ingat loh, itu pembelajaran luar biasa, Pak. Mereka mau nunjukin kartu nama gue, Pak. Pak Menteri, saya ini usaha ini. Makanya gue hampir tidak pernah ada dalam setiap habis event yang kalau mereka datang ke gue tolak. Karena bagi gue, pada saat gue menerima mereka, itu sama kayak proses perjalanan kita gue kajar aswat itu. Oh. Jadi mereka berjuang, berusaha. Dan itu bagi gue itu memberikan spirit yang luar biasa. Dan mereka yang gagal juga kan karena protokoler. Ya macam-macam, tapi makanya gue selama ini kadang-kadang suka gue kendok kan gue nggak usah gue biarin aja udah. Makanya gue kalau setiap event acara tuh biasanya udah gue ladenin semua karena kita harus ngargain mereka. Karena wah itu yang membuat gue agak apa ya, nyamannya begitu. Jadi sebetulnya mereka butuhkan tuh cuma sedikit sentuhan. Mereka udah punya kemandirian. Iya. Sedikit sentuhan dari kita, dibuka kesempatan, bus. Oh iya. Mindsetnya udah pada Gitu. kuat-kuat semua. Gitu Siap. aja. Oke. Bang Menteri, terima kasih banyak. Thank you, bos. Sama-sama Bang Aduh. Menteri. Saya punya apresiasi yang berikutnya adalah ada ini juga lokal juga. Wos. Ini produk lokal kita nih, sarung kecubung. Kecubung. Kan tadi ngomonginnya umroh gitu kan, ngomonginnya ibadah ya kan. Ya barangkali di sini menjadi satu niat ya atau semangat mendoakan UMKM kita gitu kan biar nanti Allah yang buka jalannya. Ini ada sarung kecubung. Sarung kecubung ini adalah selalu jadi tradisi sejak tahun 1966. Bukan dong Pak Menteri. Menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Mantep ini. Sarung kecubung. Yoi, kecubung always be tradition. Tapi ini asli Indonesia kan? Oh Indonesia loh. Oh, enggak. Lokal kita izin Bang Menteri mikrofon ya. Mungkin bisa ngomong di mikrofon biar teman-teman ya. Ini produk-produk Indonesia kan? Ini dipastikan 1000% produk-produk Indonesia. Bukan produk Indonesia kan? Bukan. Oke. Bukan dari tahun 66 loh. Oke. Ini kontributor ekonomi Indonesia Oke. loh. Dia Wih. karyawannya banyak banget kan. Kemarin Pak Halim Bahaswan deh yang punyanya. Oh, iya. Kenal baik saya sama beliau. Ini jadi bukan produk Indonesia. Ini Bukan. produk Yoi. Indonesia. Wah ini mewah. Gua pakai, ini. bos. Pakai dong. Cocok lagi tuh warnanya tuh. Nanti kalau gue umroh gue pakai travel lo ya. Ayo bener ya. Gitu dong. Apa travel lo namanya? Kasih umroh. Kasih umroh. Kasih umroh. Banyak pengusaha-pengusaha ya. Teman-teman pengusaha. Jadi kita memang secara positioning lah kita bilang kalau di bisnis itu memang karena ada sharing-sharing di sana nantinya ada waktu kosong kita sharing-sharing juga. Memang ngerucut kepada para pengusaha. Jadi sampai banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM yang nabung-nabung buat bela-belain umroh tuh kita kerucut ke sana. Karena media kita untuk UMKM, travel umrohnya tuh korporasi, pengusaha-pengusaha gitu, karyawannya. Seru lah. Sip. Ya. Nanti bareng dong Bang Menteri. Sama kasih umroh support tuh. Ini Soalnya di situ banyak memang yang daftar tuh pengusaha-pengusaha. Kemarin iya, dari mulai bawah sampai pengusaha tongkang sampai gitu. bawah sampai atas, bawah jual keripik, jual apa. Ayo, Mereka ada profit karena mereka percaya bahwa
Saya mau dilancarkan urusan di dunia, harus ke sana. Satu kali turn, satu kali round, berapa orang biasanya? Jadi di audit saya tiba-tiba. Nah, biasa pengen tahu aja. Ya kan beda-beda, sebis, 2 bis dan seterusnya gitu. Berapa? 20 orang ada? Oh iya, Rata-rata bahkan lebih. minimal 20. Segituan nih, satu bis aja udah 20 sampai 40. Oh, berarti bisa 40-an ya? Iya. Oke. Itu. Barang kita. Oke. Barang ya, insya Allah ya. Musim dingin. Januari, Februari. Musim dingin, cakep nih. Tadi itu gue pengen tahun baru ini sebetulnya. Kita ada. Pengen tahun baruan Oh, di sana. Nah, Januari tapi setelah kita. gue pikir-pikir, udah nggak usah lah. Crowded juga ya. Iya. Januari musim dingin cakep tuh. Kemarin Bang John LBF ya. Banyak konten kreator, artis-artis segitulah. Oh, Gitu. Dokter Boyka ada nggak di Januari apa Februari? Kita ada paket-paket bareng sama praktisi-praktisi juga Bang Menteri. bikin ini aja. Ayo kita bikin, Sekalian ayo. Bikin Khusus program. Heeh. Sekalian ada program kayak kalau memang UMKM gitu, kita sekalian program ada Sharing-sharing ya? sharingnya Loh, gitu. memang Iya. itu kasih umroh. Oh gitu. Memang itu diferensiasi kami. Jadi di sana, iya dong. Ini live masih. Masih Promosi. dong. Ini masih syuting. Masih syuting. Cakep Boleh, ya. boleh, itu Nanti boleh. di sana, di pelatarannya, cari momen, cari free Iya, time. Ini masih record kok. Kita diskusi. Nanti diskusi di sana sama Bang Menteri. Iya, artinya ada apa? peta politik, Iya, iya. peta politik gitu. Peta ekonomi di 2026 tuh buat UMKM tuh apa sih bocorannya Bang Menteri? Sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Oke, boleh. Kalau mau ikutan, aduh, kayaknya Januari udah full ya. Agak sedikit ini dikit kita nih. Kayaknya Januari full ya. Lu coba aja cek atau Nah, nanti kita atur. nanti kita atur. Boleh. Yaudah. Lu mendingan daftar sekarang nanti biar kita follow up sama admin kita. Gue langsung dikunci nih gue. Pedagang. Iya. Pedagang. Oke. Lagi udah PKP ya. Kita kasih solusi.